Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi sama Ibu. Hari ini Ibu akan membahas tentang pelajaran IPS. Ibu akan mereview sebentar ya tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya adalah jagung. Jagung banyak manfaatnya. Manfaat jagung yaitu selain sebagai makanan pokok pengganti nasi, jagung juga sebagai bahan kerajinan. Bagian tanaman jagung yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit jagung dan sisa bonggol jagung. Kulit jagung atau sisa bonggol jagung dapat dibuat menjadi hiasan pensil, tempat pensil, atau vas bunga. Sekarang kita ke halaman 86. Yaitu materinya adalah sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di pelosok tanah air. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan kondisi alam. Berikut persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Yang pertama, di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera kaya dengan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang kedua, di Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satunya daerah Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Yang ketiga, di Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam
seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng. Getah karet dapat diolah menjadi ban. Rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya seperti minyak bumi dan batu bara. Yang keempat, kita ke Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Sekarang kita ke Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, dan gelang. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa ya kalian kerjakan halaman 87. Ada 5 soal ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.